Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Natalia dari jurusan Manajemen S1 dengan NIM 431200100377, ingin mempresentasikan hasil presentasi saya dengan judul Fenomena Penggunaan Bahasa Gaul di Indonesia. Latar belakang: bahasa merupakan simbol khas dari suatu negara atau wilayah, karena bahasa merupakan unsur vital dalam berkomunikasi atau sebagai alat komunikasi paling utama. Dalam melakukan interaksi hubungan sosial dengan sesama di masyarakat, setiap orang butuh bahasa. Bahasa sangat beragam di dunia ini, karena setiap negara mempunyai bahasa masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain. Bahkan, bahasa dapat membedakan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Bahasa juga menjadi ciri khas suatu negara. Negara Indonesia yang terdiri dari banyaknya pulau atau wilayah mempunyai berbagai macam bahasa yang berbeda di setiap pulau dan daerahnya, yang disebut bahasa daerah. Bahasa daerah ini dipakai dalam keadaan non-formal, dalam arti saat berinteraksi sesama warga suatu daerah. Eksistensi bahasa Indonesia. Eksistensi bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa Indonesia pada era globalisasi, perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini diperlukan agar Indonesia tidak terpengaruh oleh budaya asing yang tidak sesuai dengan bahasa dan budaya dari bangsa Indonesia. Di zaman sekarang ini, perkembangan bahasa Indonesia kian menurun. Masuknya berbagai bahasa asing yang tidak mungkin kita tolak, dan ada beberapa kata asing yang diserap menjadi kosakata bahasa Indonesia. Namun di sisi lain, keberagaman bahasa serapan juga menjadi masalah bagi orisinilitas bahasa yang kian mengkhawatirkan, dan penggunaan tata bahasa yang kian serampang baik tulisan maupun lisan. Tentu saja media televisi, koran, radio, dan internet, dan merek dagang import adalah termaksud faktor pendorong utama yang ikut mencederai bahasa kita. Pengaruh bahasa gaul terhadap Indonesia. Yang pertama, eksistensi bahasa menurun. Yang kedua, hilangnya kesopanan dan tata berbicara yang baik kepada orang yang lebih tua atau orang yang belum dikenal. Yang ketiga, makin sulit mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar. Media mempengaruhi perkembangan bahasa gaul. Media sangat berpengaruh terhadap penggunaan bahasa gaul, khususnya situs-situs di jaringan sosial. Penikmat situs-situs di jaringan sosial kebanyakan adalah remaja. Tulisan seorang remaja di situs jaringan sosial yang menggunakan bahasa gaul akan dilihat dan bisa jadi ditiru oleh remaja lainnya. Selain remaja, anak sekolah dasar pun banyak yang menggunakan situs jenjang sosial. Berarti banyak juga anak di sekolah dasar yang seharusnya diberikan atau diajarkan bahasa yang baik dan benar. Dengan adanya situs jaringan sosial sebagai media juga dapat berpengaruh besar. Tetapi tak dapat dipungkiri bahwa penyerapan bahasa gaul di kalangan anak dan remaja yang telah menjadi tren merupakan bagian dari konformitas terhadap lingkungan. Yang dimaksud konformitas adalah meleburkan diri pada lingkungannya agar mendapat pengakuan. Dalam perkembangan sosial anak usia SD dan remaja, konformitas memang amat diperlukan karena akan meningkatkan self-esteem. Bisa disebut juga harga diri anak itu. Jadi biarkan saja anak SD ataupun remaja yang memang diperlukan bagi perkembangan sosialnya. Yang harus diajarkan pada anak adalah soal penempatan, dalam arti kapan dan kepada siapa bahasa tersebut boleh digunakan. Cara mengatasi perkembangan bahasa gaul. Yang pertama, perlu adanya usaha
saat ini menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, adanya tindakan nyata dari semua orang yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Yang ketiga, menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama para generasi penerus bangsa. Yang keempat, menanamkan semangat persatuan dan kesatuan. Yang kelima, pemerintah menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia. Yang keenam, meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan di perguruan tinggi. Yang terakhir, upaya untuk membina sikap positif terhadap bahasa Indonesia dilakukan dengan jalur media, massa, dan jalur kepemimpinan. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia. Namun di sisi lain kita tidak bisa mencegahnya, apalagi di kalangan anak-anak dan remaja, karena perkembangan psikologis keduanya menuntut agar mereka diakui di masyarakat, dan salah satunya dengan mengikuti tren bahasa itu sendiri. Oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul tidak dapat dicegah, tetapi dapat diminimalisir jika kita kembali meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Saran dari saya yang pertama itu, hendaknya kita lebih diadakan pemahaman yang lebih kepada anak-anak dan remaja. Yang kedua, mulailah dari diri sendiri untuk membudidayakan bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensinya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, pengucapan, atau kalimat yang tidak sesuai. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.